Oke teman-teman, ini kita lanjut lagi untuk ke part 2-nya yang katanya Suma nih pengen ceritain tentang kedekatannya banget dengan kakeknya. Sebelum kita cerita, jangan lupa untuk follow IG-nya Suma. Instagram gua @senjaya_5. Dan gue Novian Fajarka. Dan juga jangan lupa untuk subscribe Channelnya Suma Senjaya. Kalian subscribe tuh yang tombolnya merah. Jangan Oke. lupa juga apa, Jar? Jangan lupa untuk di Nyalain loncengnya. Nah, itu si Udah Fajar lama, udah Som. lama syuting. Bola misteri. Mungkin yang belum nonton untuk part satunya bisa nonton dulu ya di part Iya. satunya, jadi tahu nih dari awal sampai sekarang part 2 tuh kayak Iya, benar. seperti apa. Lanjut tuh. Jadi emang gua sama kakek gua tuh deket banget, Jar. Misalkan dia habis dari sawah apa gimana, terus dia minta ke gua gitu, tolong apa sih namanya, injekin lah. Kalau orang dulu kayak tiduran terus diinjek-injekin gitu ya. Dia paling suka, terus sambil dipijit-pijitin dia paling suka. Suma pijitin gini-gini. Pernah waktu itu kejadian apa sih? Gua lagi di jalan-jalan lah sama teman-teman, terus nyokap pulang ke kampung. Nggak tahu kenapa kakek gua tuh minta video call gitu, kayak teleponan lah, ibaratnya mau nelpon gua gitu, gimana gitu kabar, pengen ngobrol aja gitu. Pokoknya sedekat itulah gua sama kakek gua. Nah waktu itu nggak tahu kenapa ketika gua waktu itu pulang kampung ya, Jar ya, gua pengen minta amalan ke dia. Apa itu sih? Tentang apa? Pokoknya amalan itu kayak ke Rizky sih, amalan itu yang dikasih ke Rizky. Karena mungkin pendengarannya kurang, yang tadi gua jelasin di part pertama, pendengarannya kurang. Gue itu sebenarnya awalnya sulit buat ngobrol gitu. Kadang-kadang gue ngobrol tapi kemana-mana lah obrolannya gitu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba ngomong gini. Nih ada amalan katanya. Ini amalan buat Rizky biar semua Rizkynya lancar. Gitu. Kasih lah tuh amalan tuh. Itu gue rekam amalannya kan. Pertama nggak jelas kan, maksudnya karena udah tua lah, kadang ngomongannya nggak jelas intonasinya gitu. Terus lagi kata gue lagi rekam lah, tes udah gue pegang tuh amalannya tuh, udah gue rekam, antar gue apalin gitu kan. habis dari situ gue minta, jadi dia ada tasbih, gue bilang minta tasbih. Kata dia bilang ya udah nggak apa-apa, pakai aja, pakai banyak mau yang mana, kata dia, pakai aja yang mana itu, pakai gunain, kata dia, gunain ini tasbihnya. Oke lah, gue tasbih, terus gue pulang lah. Terus gue cari tahu nih, maksudnya apa sih amalan itulah, gue cari tahu. Ternyata gue artikan bahwasanya emang benar. Oh, ada Emang benar, itu emang buat Rizky, Jar. Buat Rizky. Berjalannya waktu, gue pakai amalan itu. Nggak tahu kenapa, setiap bangun tidur tuh gue nangis. Gue nggak tahu kenapa itu bikin gue nangis mulu. Gue sampai nanya ke temen gue namanya Suryo. Gue bilang, kenapa sih gue kalau bangun tidur nangis, gue bilang. Dia Suryo juga nggak tahu, mungkin lu lagi banyak masalah apa gimana gitu. Cuman gue nggak tahu kenapa itu sampai 3 hari atau 2 hari gitu. Rasa sedih aja tuh. Iya, itu nangis dia. Oh, sedih mulu gitu, nggak tahu kenapa itu. Nggak lama dari situ nyokap dapat mimpi. Apa itu? Mimpinya tuh ada nenek gue kan udah meninggal. Makam nenek gue di sini ada lubangan gali. Itu nggak ditelah nyokap gue gitu. Nggak ditelah maksudnya apa gitu, mungkin lagi apa gitu, pemikiran lagi kemana gitu. Ada galian itu. Ya udahlah, biarin aja, nggak tahu kenapa hati nyokap tuh mau pulang. Nyokap pulang lah. Tapi pas nyokap mimpi kayak gitu, pas cerita itu pas udah meninggal itu? Iya, pas sudah meninggal. Nah, jadi baru diceritain, iya benar gitu. Baru diceritain ke gua gitu. Nah, balik lagi yang gua tadi habis nangis, terus masih gua pakai amalannya gitu. Nggak lama gua mimpi, Jar. Mimpinya tuh jadi bokap gua sama gua tuh lagi ada posisi di kampung. Pertama tuh awal yang gua lihat gelap semuanya. Tapi gua bisa lihat keadaannya, pokoknya posisinya gelap gitu. Bokap sama nyokap tuh tiba-tiba ke rumah kakek gue malah
jalan ke balai. Jadi di kampung gue juga emang ada balai gitu. Gue kasih tahu waktu di mimpi gue tuh balai, ini perkarangan rumah berjejer. Nah ini kebun, pokoknya kayak pohon-pohon gitu. Nah di situ tuh banyak anak kecil yang lagi lari-larian gitu. Habis dari situ ada 3 orang datang. Yang pertama tuh kayak pemain timnas bola kayaknya, timnas bola. Gue juga emang udah terkenal dia. Gue nggak tahu namanya. Pokoknya gue dia terkenal. Nggak tahu gue, pokoknya gimana ya? Gue tahu orangnya tapi nggak tahu namanya. Pokoknya dia datang nih, ada 3 orang nih. Yang kedua tuh gue nggak tahu sama sekali. Nah yang ketiga nih kayak orang kutu buku. Dia pakai kacamata, terus iya kecil gitu ya pokoknya. Dia nyamperin tuh. Yang pertama nyamperin ke gue. Jadi posisinya gue lagi duduk ngadap ke sana, dia nyamperin gue lewat sini, terus ngebisikin. Dia bilang, lu orang paham ya? Tiba-tiba bisikan itu. Iya, tiba-tiba bisikin itu. Tapi gue bisa ngontrol diri gue loh, maksudnya kayak gue ada bener di sana gitu. Gue bilang, gue nggak paham, maksud gue orang paham. Nggak lama, yang ketiga nih yang orang kutu buku nyamperin ke gue. Dia bilang, ada yang mau ketemu sama lu. Gue siapa? Gue bilang siapa gitu. Udah, lu merem aja. Nanti gue suruh buka matanya. Gue merem. Ibaratnya gue di mimpi. Gimana ya? Merem dengan keadaan merem gitu jar. Gue merem. Dia ngomong berapa 1 menit aja kalau nggak salah. Dia bilang buka matanya. Gue buka matanya. Tiba-tiba ada sosok, lihat sosok kayak orang dulu. Kalau yang gue bilang ya, dia ada di atas, kayak terbang di atas gue gini. Gue ini kan posisinya duduk gini, dia di atas ini, dia terbang sejajar segini kalau nggak salah. Ini gue nggak napak dia berarti. Nggak napak, dia terbang. Perawakannya full kayak manusia gitu. Full kayak manusia, cuman pakaiannya tuh kayak orang-orang dulu lah, kayak kalau dibilang di Banten tuh kayak orang Baduy gitulah kayaknya orang Baduy. Cuman perawakannya tinggi, kurus. Pokoknya apa ya, rambutnya tuh gue lupa. Ini cerita sebenarnya udah lama, cuman belum gue share aja gitu. Habis dari situ dia bilang, saya mau ngasih sesuatu. Gue bilang, ngasih sesuatu apa? Dia keluarin tuh. Itu yang gue lihat ya, kujang kecil. Kujang kecil. Gue bilang buat apa? Enggak, ini saya ngasih buat kamu. Gue bilang nggak mau. Itu nyampe 3 kali dia menawarkan itu. Yang terakhir yakin nggak mau. Ditawarin lagi tuh. Iya, pokoknya ditekenin terus-terusan gitu. Cuman guenya, hati gue tuh bilang enggak. Nolak. Gue bilang enggak. Oh ya udah, kalau nggak mau ditaruh lagi kujangnya. Terus taruh. Si sosok itu pergi atau masih? Sosok itu tiba-tiba masuk ke bawah tanah. Terus ekspresi lu gimana tuh pas ngeliat sosok itu masuk ke? Gue lebih bingung sih Jar. Kok bisa masuk tanah? gue lebih ke arah situ sih, kata gue. Lewat masuk ke tanah. Tapi pas dia terbang gue malah ini Jar kayak nggak kebingungan gitu. Kok orang kan harusnya bertanya kok dia bisa terbang gitu ya. Harusnya gue bertanya itu, tapi gue enggak kepikir. Ya udah biasa kayak ngobrol biasa aja gitu. Habis dari situ tiba-tiba bangun gue mikirin itu siapa kata gue. Ya? Sedangkan gue kayak seakan-akan emang di situ Jar, kayak di situ bisa ngontrol diri gue lah bahwasanya gue mau terima apa enggak. Kalau mimpi kan biasanya ya udah, kalau sejalannya mimpi aja terima aja gitu, misalkan kayak gitu kan. Habis dari situ gue dapet kabar bahwasanya kakek gue meninggal. Dari hari itu juga pas mimpi itu apa beda? Beda 3 hari apa 4 hari gue lupa. Habis dari situ gue sedih lah, setiap sholat tuh nangis mulu. Gue nggak tahu kenapa setiap sholat tuh nangis mulu. Gue sedih mulu. Kenapa? Kata gue, ini kok kenapa gue nangis? Sedangkan gue sampai berpikir bahwasanya kalau nyokap gue meninggal gue nangis nggak? Gue kayak malah bertanya. Sedangkan tiba-tiba kakek gue udah nggak ada, gue malah nangis gitu. Gue juga bingung kenapa gitu. Sholat gue nangis. Gue nyampe berapa hari tuh, sehari apa 2 hari nangis mulu Jar ketika sholat.
Waktu itu gue sholat, tiba-tiba ada yang datang. Sosoknya seperti apa? Yang gue lihat ya, ketika waktu gue habis kelar sholat, gue mulai kayak doa gitu buat kakek gue gitu-gitu. Nenek gue datang dulu, terbang, nyamperin ke arah gue, dia diem. Gak lama kakek gue nyamperin, diem. Habis itu Dulunya diem itu. diem. Kayak Jadi, ngeliatin lu aja gitu. jadi pertama nenek gue dulu datang, Iya. terus kakek gue langsung gak datang. Habis dari situ, gue nangis tuh, kata gue, ya Allah kok kakek gue ada di sini gitu. Gue nggak kepikiran, wah ini apa sih rohnya apa gimana, tapi gue nggak kepikiran, tapi kayak kaget aja kok bisa ada di sini gitu. Nggak lama dia tiba-tiba pergi. Nggak ngomong sepatah kata pun gitu. Enggak. Habis dari situ tiba-tiba tasbih gue hilang. Tasbih gue hilang dengan nggak tahu ya, ini nggak ngerti gue juga, tiba-tiba hilang aja. Gue nyampe nyariin ada kali 3 hari apa 2 hari gitu. Gue coba cariin nggak ada. Gue nyampe kebingungan, gue nanya teman gue, coba dong cariin, bantuin cariin, tapi nggak ketemu. Habis dari situ gue ngobrol lah sama temen gue lah, ngobrol tentang ini, gue ceritain mimpi gue yang tadi gitu gini sampai gue nangis begitu. Gue ceritain, terus gue coba telah gitu, maksudnya apa ini kok maksudnya seperti ini gitu. Gue coba telah, ternyata maksudnya tuh ketika orang yang lu sayangi sudah tidak ada, iya ikhlaskan gitu. Gue mikir iya juga, kayak contoh Kujang tadi tuh, ada terbesit bahwasanya kenapa nggak gue ambil gitu. Maksudnya ada penyesalan itu juga kan, penyesalan itu tuh kenapa nggak gue ambil gitu. Gue telah lagi, ya cobalah ikhlasin. Mungkin ketika kakek gue nggak ada, terus Kujang itu nggak ada, ya udahlah gue coba ikhlasin. Terus untuk tasbih itu sendiri? Iya, tasbih itu tuh masih hilang gitu Jar. Cuman gue lagi nelaah di dalam mimpi itu gitu. Gue telaah, habis dari situ ya udahlah gue coba ikhlasin tuh. Gue masih kayak cerita tuh ke temen gue. Gue cerita, habis dari situ ya udahlah gue ikhlasin aja. Ketika gue coba ikhlasin, tiba-tiba tasbih itu ada. Di mana itu? Itu di tumpukan baju. Padahal udah lu cari di situ kan? Padahal gue udah nyari ke tempat yang sama, tiba-tiba itu ada. Gue kan berpikirannya gini loh Jar, bahwasannya kakek gue udah nggak ada. Setidaknya ada peninggalan yang ada buat gue. Nah itu tasbihnya. Maksud gue udah kakek gue udah nggak ada, tapi tasbih ini jangan nggak ada gitu. Ketika iya gitu, ketika ngerasa hilang tuh, itu yang ngerasa gue tuh yang ini jangan sampai hilang gitu, gitu. Ketika lu kangen jadi masih bisa. Iya masih bisa itu, maksud gue amalannya juga masih gue pakai gitulah dengan tasbih itu gitu. Terus dari situ ini balik cerita proses kakek gue ya. Cerita proses kakek gue tuh meninggal. Jadi nyokap kan udah pulang ke sana. Waktu itu kayak mau diinfus ataupun apa, dia nggak mau. Kayak datang ke rumah sakit tiba-tiba dilepas, dicopot gitu. Dia nggak mau diinfus gitu. Namanya orang tua ya pengen kakeknya sembuh gitu. Bawalah ke orang paham. Dibawa ke orang paham itu di daerah Pandeglang, daerah Rangkas Pandeglang. Naik mobil, nggak tahu kenapa kakek gue tuh nggak nyusahin, kayak seneng bahagia gitu, tiba-tiba seneng kayak senyum. Oh iya, pengen diperhatiin lah sama anak-anaknya gitu. Itu pada ngumpul semua. Pada ngumpul semua, mau diperhatiin. Abis dari situ perjalannya waktu, udahlah sampai di sana. Terus nunggu ada beberapa orang lah yang ini pengobatan juga lah. Ya. Di sono nyokap gue ngeliat sendiri ada orang TNI yang mau mempunyai ilmu kebal. Di situ nyokap gue ngeliat sendiri kepalanya ditembak. Jadi dia udah diituin lah, nggak ngerti gue diapain, terus kepalanya ditembak, dar, tapi nggak kenapa-napa aja. Nggak mempan. Terus nyokap juga cerita ada yang pengobatin matanya katarak. Terus itu dilihat matanya tuh dicongkel, terus dibenerin atau gimana, dipegang-pegang dibenerin, terus pasang lagi.
Itu di daerah Paneglam. Itu nyokap cerita ke gua. Bayangin gitu loh. Jadi kebayang gitu. Makanya tau lah, lu tau lah nyokap gue seperti apa, nggak percaya hal gini, tapi dia ngeliat langsung gitu, dia cerita bahwasanya matanya tuh dicongkel, terus dibenerin lagi dipasang. Saraf lu itu udah nggak ada kalau dicongkel gitu kan. Nah abis dari situ kakek gue yang datang sana ngobati. Cuman dipegang-pegang gini sama orang ini ya, orang yang bisanya. Udah, besok aja kesininya. Yang orang Pintu besok aja sini ya. Terus kata kakek, Nah, kakek gue kan maksudnya diem aja gitu, diem enggak. aja. Cuman kan namanya keluarga ini lah, maksudnya ayo diobatin sekarang, kita udah jauh-jauh. Udah besok aja kesininya ya. Pulang lah. besok aja. Iya, pulang lah. Perjalanan tuh kakek gue tiba-tiba mau ke pantai, cuman kan karena kondisinya kayak gitu nggak mau lah, nyokap semua keluarga maunya langsung pulang. Begitu namanya saudara-saudara gue udah pada capek, di balai lah pada duduk, kakek gue di dalam ya mah masih ngerokok aja gitu, ngerokok. Iya, dia tuh kesukaan dia tuh ngerokok sambil apa sih namanya, tiduran gini lah, apa telan apa sih, tengkurap lah, sambil tengkurap gitu. Selonjoran mah gini, cowok tengkurap dia gini. Iya dia begitu. Baru tahu gua. Kalau kakek gue gitu, kakek gue ngerokok sambil gitu. Nggak lama dari situ dia udah kali apa gimana, kayak tiduran apa gimana gitu. Terus saudara gue tiba-tiba masuk gitu. Masuk, dia ngelihat kakek gue lagi sakaratul maut. Udah langsung nggak ada. Nah kalau ditelaah gitu Jar, maksudnya orang yang paham tuh bahwasanya umur ini bentar lagi, jadi nggak perlu diobatin, jadi sia-sia. Mungkin seperti itu, jadi ya Tapi udah. si orang yang pintar inilah, Enggak, iya. dia nggak ngomong kayak gitu. Dia nggak menyampaikan bahwasanya ini orang. Cuma tadi dibilang udah besok aja gitu. Iya, cuman bilang udah besok aja. Habis dari situ gue datangnya pas 7 harian. Pas 7 harian gue datang, gue duduk di luar, yang lain kan pada ngaji, gue duduk di luar misahkan diri sama saudara-saudara gue di, jadi ini rumah kakek gue, di sini tuh ada pengajiannya nih, gue di bagian sini, di bagian kanan nih, agak ngejauh gitu. Gue di situ ngedoa sendiri, tiba-tiba ada angin cuman datang ke gue. Apa itu? Nggak tahu gue, cuman angin datang ke, sedangkan gue tuh posisinya dekat pohon lah, maksudnya biasanya kalau ada angin tuh pohon juga gerak kan, cuman enggak, cuman ada di gue doang. Ini gue bilang ini ada apa gitu. Yang gue rasain maksudnya anginnya tuh dingin banget. Iya, kayak dingin, kayak angin kenceng, sejuk lah ibaratnya, sejuk datang ke gue. Kok gue ngeliat pohon-pohon lain kok enggak gitu. Gue bingung aja ke situ sih. Pas di situ gue rasa kayaknya kakek gue datang gitu. Kakek gue datang ke gue gitu. Itu rasa gue doang ya, rasa gue. Habis dari situ gue pengen ada 40 hariannya tuh ajak teman-teman. Gak lama gue ngajak teman-teman lah 40 harian tuh. Ajak teman-teman 40 harian, yuk datang ke ini kakek gue, ke makamnya lah, datang kita doain gitu-gitu. Ada beberapa orang, kalau nggak salah 2 orang yang datang ke sana. Gue adalah 2 orang ini. Tadinya mau berangkat sore gitu, Nyokap nih nggak ngabarin bahwasanya pengajiannya jadi sore. Kalau malam soalnya banyak banget Jar yang datang. Pokoknya karena ngituin biaya juga lah, meminimalisir biaya, makanya dirubah lah jadi sore. Ketika gue datang sono udah kelar gitu, maksudnya udah kelar pengajian 40 hariannya, ya udahlah nggak apa-apa. Udah datang Ya, terus doa aja gitu. Benar. Habis dari situ gue pas malamnya ini ngadain acara sendiri gitu, cuma 3 orang doang, doain buat kakek gue. Pagi-pagi gue sama 2 orang ini datanglah ke makam kakek gue. Sono gue ngajak saudara gue yang bisa mimpin gitu. Pokoknya datang ke sana, ke sono. Tiba-tiba pas di sono tuh kayak gue ngerasa ada yang bilang ke gue. Apa itu? Bilang apa? Dia bilang makasih udah ngajak teman-temannya. Pokoknya gue ngerasanya itu aja. Kayak pas gue lagi kayak doa sama saudara gue yang paham maksudnya ngajinya gitu, biar ngedoainnya sampai juga gitu. Tiba-tiba gue sedih aja gitu. Di perjalanan sedih banget. Kayak sedihnya tuh bukan
nggak kehilangan tapi kayak terharu lah. Ibaratnya oh gua ketika ngajak temen-temen gua, kakek gua tuh seneng gitu, makasih gitu bilang ke gua. Berarti makam kakek lo meninggal tuh sebelahan gitu? Sebelahan, pas banget sama yang kita tarik mimpi dari Iya. nyokap. Jadi bareng lah, bisa ngedua-duanya doain ya pas di sana ya. Nah, itulah cerita dari kakek, dari pengalaman gua sama cerita kakek gua lah, Jar. Kira-kira kayak gitulah. Yang bikin sedih sih yang gua ini sih, maksudnya apa sih, tiba-tiba tasbih hilang, Nah, terus kakek gua hilang. Itu sih yang membuat gua tuh ketika gua cerita itu tuh sedih sampai ke gue. iya sih. Maksudnya ada pesan makna dari Iya, situ. iya itu Kan sebenarnya. ketika kayak sesuatu barang ataupun kepunyaan lah, itu balik lagi bakal jadi milik yang di atas gitu lah ya. Dan kira-kira cerita dari kakek gua. Mungkin nih pasti yang nonton bakal bertanya-tanya, Sum, Hmm. kok kenapa sih bola misteri? Nah, Kenapa, Sum? kenapa bola misteri? Jadi ini kan bola. Kasih Ini, tahu, Sum. ini kan bola. Ya. Nah, ini misterinya nanti ceritanya. Cerita ini tuh misteri. Ah. Dan bola misteri. Nah, itu. Jadi ikonnya yang penting ini. Pasti Aduh, ada yang anjing. bertanya-tanya itu, ya kan? Kenapa kok bola misteri? Ya, Jadi kira-kira gitu. ceritanya. Untuk teman-teman yang mau cerita tentang misterinya ataupun ya misteri pengalaman Cerita-cerita serem apa gimana lah ya. bisa kok langsung chat aja ke Instagramnya Suma apa sih? @senjaya_5. Ataupun bisa ke komen aja di Iya, YouTube channelnya benar, Suma benar. Senjaya. Oke, mungkin cukup segitu aja, sampai ketemu cerita selanjutnya di Bilik Misteri dan di channel Suma Senjaya. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, komen, dan And share. jangan lupa untuk di Nyalain loncengnya juga ya. agar dapat notifikasi dari Suma Senjaya. Oke, see you.